Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur di hari ini kita kembali lagi merenungkan firman-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Bunyi firman Tuhan ini tidak asing lagi buat kita. Bunyi firman Tuhan ini terambil dari Mazmur 23 ayat yang keempat. Daud sebagai penulis Mazmur ini memberikan judul Mazmur 23 ini, Tuhan Gembalaku yang baik. Ayat pertama hingga ayat yang ketiga berisi tentang pujian Daud kepada Allah yang digambarkan sebagai gembala yang selalu menjadi gembala yang setia dan penuh kasih untuk memperhatikan dirinya sebagai domba. Dan di ayat 4-nya, Daud pun mengatakan bahwa kadang gembala itu harus membawa dombanya melewati tempat yang sulit dan berbahaya. Tempat itu disebutkan di ayat keempat, lembah kekelaman, yang dalam terjemahan lainnya disebut lembah bayang-bayang maut. Hal itu dilakukan oleh gembala bukan supaya dombanya menderita, tetapi gembala berusaha memimpin dombanya untuk tiba di tempat yang penuh makanan di saat makanan berkekurangan bahkan tidak tersedia di tempat yang biasanya mereka dapat nikmati. Ada 3 hal di sini yang penting kita bisa pelajari dari Mazmur 23 ayat yang keempat. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kita harus sadari bahwa di dalam kehidupan kita ini, kita harus menerima kenyataan bahwa adanya lembah kekelaman di dalam kehidupan kita. Contohnya saja seperti dunia ini sedang dihantam dengan wabah virus corona. Ini bukan virus yang pertama menghantam dunia. Virus-virus yang sebelumnya juga sudah ada. Bahkan sama dengan virus yang lain atau sebelumnya, virus corona ini tidak pandang bulu, siapa saja dihantam olehnya. Memisahkan suami dari istri, istri juga dari suami yang dikasihinya. Memisahkan anak dari orang tua, juga kakak dan adik. Banyak ratap tangis dan kedukaan terjadi. Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Yohanes 16 ayat 33b, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Yesus di sini mau mengatakan bahwa kekuatan kita di dalam menghadapi situasi sulit ini hanya ada di dalam Yesus atau di dalam Dia. Selama kita tinggal di dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini, kita harus belajar menerima kenyataan bukan saja penganiayaan, tetapi juga penderitaan dan kesusahan itu sangat dekat di dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama, mari Bapak Ibu Saudara kita belajar untuk menerima kenyataan bahwa adanya lembah-lembah kekelaman yang bisa kita harus lalui di dalam kehidupan kita. Yang kedua, saat kita menghadapi lembah kekelaman atau saat kita berjalan dalam lembah kekelaman, ingatlah Bapak Ibu Saudara, jangan fokus kepada lembah kekelamannya itu, tetapi fokuslah kepada Sang Gembalanya. Bapak Ibu Saudara, ketika pandemi COVID-19 ini terjadi, hanya ada hal-hal yang menakutkan, hati was-was, penderitaan, kesedihan, semua hal-hal yang negatif itu bermunculan. Tapi Bapak Ibu Saudara, janganlah fokus pada semua hal yang negatif itu, tapi fokuslah kepada Sang Gembala. Kenapa? Karena Dia berjalan bersama kita. Daud mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Frase berjalan itu artinya bahwa dia tidak tinggal selamanya atau berhenti di lembah kekelaman itu, melainkan dia hanya melalui lembah itu untuk sementara waktu bersama dengan gembalanya.
Hal itu menunjukkan bahwa penderitaan, kesulitan, persoalan yang sedang kita hadapi sekarang ini suatu saat akan berakhir. Suatu saat akan kita lewati. Daud juga berkata, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku, sebab Tuhan besertaku. Maksudnya dari kalimat ini Daud tidak takut melewati lembah kekelaman. Tetapi dia tahu bahwa Tuhan Sang Gembala yang baik itu bukan hanya berjalan di depannya, tapi juga ada di sampingnya, ada di belakangnya, bahkan matanya selalu mengawasi dia ketika dia melewati lembah kekelaman. Dari sini Bapak Ibu Saudara kita belajar, fokuslah kepada Sang Gembala kalau kita sedang melewati lembah kekelaman. Dan yang ketiga, lembah kekelaman akan mengingatkan saya dan saudara kasih Allah yang tidak pernah berkesudahan. Tuhan kita adalah gembala yang selalu hadir saat kita berada dalam lembah kekelaman. Ia tidak mengamati saja dari tempat kejauhan, tetapi secara aktif dia terlibat di setiap perjalanan kehidupan kita, bahkan saat di lembah kekelaman sekalipun. Dengan tongkatnya, dengan gadanya, dia menjamin bahwa dia menjaga, bukan sekedar mengamati kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, saat kita menghadapi lembah kekelaman, misalnya saja seperti pandemi COVID ini, ingatlah selalu bahwa Tuhan ada selalu bersama dengan kita. Ia tidak meninggalkan kita. Saudara memang tidak bisa melihat Dia, tetapi Ia selalu hadir dan mengerti semua kesusahan kita. Menutup dari renungan ini, saya ambil Yesaya 41 ayat 10 yang mengatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bela dengan firman Tuhan ini dan juga lewat perenungan dari Mazmur 23:4 ini memampukan kita untuk melewati lembah kekelaman COVID-19 ini. Dan kita percaya COVID-19 ini akan berakhir, dan kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tetapi Dia menyertai, bahkan memampukan kita, bahkan menyediakan untuk setiap kebutuhan kita. Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman-Nya. Amin.